Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa nusalli wa nusallimu ala rasulina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ummati wa baraka wa sallama tasliman kathiran kathira. Amma ba'd. Hadirin para pecinta sinyal Islam Indonesia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah memberikan kepada kita kesempatan ya untuk tetap belajar ilmu agama. Semoga dengan wasilah ini kita dimudahkan untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kajian kita dalam kitab Umdatul Ahkam pada pertemuan yang lalu sudah membahas hadis yang pertama berkaitan dengan niat. Kita sempurnakan pembahasan hadis yang lalu sebelum kita masuk ke dalam hadis yang kedua. Disebutkan di sini pentingnya niat. Wa tanbaghi an-niyatu fi sadaqati wa qada'i hawaijin nasi wa iyadatil marda wa ittiba'il janaizi wa ibtida'is salami wa raddihi wa tashmitil 'atisi wa jawabihi wal amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkari wa ijabati da'wati wa huduri majlisil ilmi wal adhkari wa ziyaratil akhyari wal quburi wa nafaqati 'ala ahli wad dhaifan. Panjang ya. Di antaranya adalah hendaknya kita itu memasang niat dalam amal-amal kebaikan. Ketika kita bersedekah, pasang niat. Pasang niat. Ketika kita ingin menunaikan hajat saudara kita, pasang niat. Makanya bagaimana agar niat kita ini nggak terganggu? Karena setan ini kan pintar. Dia akan mengganggu kita sebelum kita beramal. Oh, nggak usah beramal. Apa nih kalau beramal? Oh, nanti jadi ria, nanti kita juga lagi butuh kalau mau sedekah gitu kan. Keluarga kita juga lagi perlu ya buat tabungan nanti kalau ada kecelakaan atau bagaimana. Diganggu terus oleh setan. Sehingga kita tidak beramal kebaikan. Beramal. Dia ingat-ingat nih hadis Nabi SAW tentang amal kebaikan tersebut. Yang berlalu di hadis Arba'in An-Nawawi, barang siapa memudahkan saudara muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan dia pada hari kiamat nanti. Hari kiamat dahsyat sekali nih. Bagaimana kalau kita nggak selamat nih? Kita harus mudahkan saudara kita sekarang nih. Di masa pandemik seperti gini, kita mudahkan saudara kita semampu kita. Hadirkan dulu hadisnya. Ini dia amal karena Allah Subhanahu wa taala. Dia nggak lihat siapapun karena dia mengamalkan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ketika dia beramal, setan tetap aja menggoda terus sehingga membatalkan amal kita. Bahkan sampai selesai beramal pun setan pun akan tetap menggoda. Dia akan sebut-sebut kebaikannya sehingga kebaikannya akan hilang karena dia menyebut-nyebut kebaikannya. Makanya ketika kita akan melakukan satu perbuatan, pasang niat. Apa yang akan Anda perbuat? Ini, amal ini. Ada perintah Allah atau tidak? Ada. Apa? Dalam Quran pernah Ustadz jelaskan, pernah di kajian SII saya mendengar. Jelas. Itu adalah perintah Allah, itu adalah sunnah Nabi SAW, kerjakan. Menengok orang sakit. Ini perintah Allah atau bukan? Perintah Allah. Saya mau mengerjakan ini karena Allah Subhanahu wa taala. Ada hadisnya nggak? Ada. Saya mengerjakan ini ingin mengikuti sunnah Nabi SAW. Pasang niat. Ittiba'il janaiz. Mengikuti atau mengiringi jenazah. Ya, mulai dari salat, kemudian sampai ke penguburan. Wa ibtida'is salam wa raddihi. Pasang niat lagi. Ketika menjawab salam, ini perintah Allah, ini sunnah Nabi SAW, ini perintah Nabi SAW. Jadi nggak ada celah buat setan masuk. Karena kita melakukan ini adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di tengah-tengah ada satu sebab yang menyebabkan kita bisa mengalihkan sebab amalan tersebut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mau sedekah, ketika sedekah kelihatan uangnya keluar, terdengar bisik-bisik orang di belakang. Masya Allah, itu si bapak. Sedekahnya besar sekali ya. Dermawan sekali sepertinya. Ini orang soleh sepertinya. Di hati, ini yang paling gede saya nih, yang sedekah nih. Orang lain gak ada yang sedekah seperti saya nih. Ya ini dia keluarkan tujuannya ini jadi ria. Yang tadinya karena Allah Subhanahu wa taala jadinya
ria, diperlihatkan kepada orang dia bersedekah tersebut. Nah, jadi kalau kita pasang niat, kita akan terhindar daripada gangguan-gangguan setan seperti tadi. Kemudian sampai kepada mudzakaratul ilm, kita mudzakarah mengulang-ulang ilmu, munadzarah fihi, kemudian wa takrar, mengulang-ulang pelajaran kita, ya. Niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ma asbaha dzalika, atau yang semisal dengan amal-amal kebaikan tadi disebutkan, hatta yanbaghi lahu idza arada an yakula aw yashrab aw yanam an yaqsida bihi taqawi ala taatillah. Sampai kita pasang niat itu, sampai makan pun pasang niat. Makan itu adat kebiasaan. Kita makan. Orang non-muslim juga makan. Binatang juga makan. Jin pun makan. Gitu kan? Nah, maka harus ada beda dong kita dengan umat yang lainnya. Maka ketika kita makan, kita punya niat, pasang niat. Ketika kita minum, pasang niat juga. Apa itu niatnya? At-taqawi ala taatillah, agar kita punya kekuatan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa irahatal badani, sampai dia istirahat pun pasang niat. Coba. Dia tidur pun pasang niat. Apa itu pasang niat? Lian syita li ta'ah. Agar dia nanti segar bugar, agar bisa kembali taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang beriman itu 24 jam kehidupan dia itu kebaikan semuanya. Bahkan tidurnya pun jadi kebaikan. Kenapa? Karena tidurnya niat dia adalah untuk kembali bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kadza yanbaghi liman ya'malu hirfatan. Nah, demikian pula bagi mereka pebisnis, mereka pedagang, mereka punya usaha, pasang niat juga. Niatnya apa? Hirfatan yanfa'ul muslimin. Mereka niatkan untuk bisa bermanfaat untuk orang Islam. Jadi kan buat apa kita bisnis kalau kita tidak bermanfaat bagi agamanya Allah Subhanahu wa taala? Buat apa? Kita bisnis, kita bergerak, kita diam, ya, diharapkan semua gerakan kita dan diam kita itu ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka niatkan yang berbisnis bagaimana dia bisa banyak membantu kaum muslimin. Semakin banyak kita mudahkan kaum muslimin dalam kesulitan mereka, semakin banyak Allah akan mudahkan kita kesulitan kita di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Mimma huwa fardu kifayatin, yang mana itu adalah fardu kifayah, au an yaqsida iqamata fardil kifayah wa naf'al muslimin. Dia niatkan untuk mendirikan fardu kifayah tadi. Jadi enggak semuanya harus bisnis jadi pebisnis besar, ya. Itu adalah fardu kifayah. Maka niatkan seperti demikian, ya Allah, saya niat bisnis ini ya Allah untuk memajukan ekonomi kaum muslimin ya Allah, untuk memberikan manfaat kepada kaum muslimin ya Allah. Kemudian kaziraati, dan demikian orang yang bertani juga nggak terpatok kalau pebisnis gitu. Enggak, yang bertani juga sama, niatkan untuk manfaat walaupun nantinya dia jual, tapi itu manfaat. Kalau tidak ada petani mau bagaimana kita makan, ya? Kalau tidak ada petani yang sibuk di ladang, yang sibuk di kebun, bagaimana kita makan buah, bagaimana kita makan beras atau makan nasi yang lain sebagainya. Wa ghairiha, ataupun selain daripada itu, minal hirafi, daripada lahan pekerjaan, allati hiya qiwamu isyal muslimin, yang mana itu adalah tonggak daripada kehidupan kaum muslimin. Wa dhabitu li husuli niyyati wa thawabi 'alaiha annahu mata qasada bil amali imtithal amrillahi. Jadi debitnya apa? Debitnya ketika dia mendapatkan niat dan mendapatkan pahala atas niat tersebut. Dia mendapatkan pahala atas niat tersebut. Kapan saja dia bermaksud dengan amal tersebut untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mau ini Kenapa? Karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Saya nggak mau tinggalkan inilah. Saya nggak mau mengamalkan ini. Saya mau tinggalkan ini. Kenapa? Karena itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka niat tersebut akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa illa, kalau tidak demikian, wa illam yaqsid dzalika, kalau dia nggak punya niat untuk taat kepada Allah, makan nggak ada niat untuk taat kepada Allah, tidur nggak ada niat untuk taat kepada Allah, kemudian minum nggak ada niat taat kepada Allah, istirahat nggak ada niat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena amalan bahimian, maka itu adalah pekerjaan hewan-hewan ternak. Hewan ternak makan, hewan ternak minum, hewan ternak istirahat, hewan ternak tidur juga sama. Nah, kalau kita nggak pasang niat, apa bedanya dengan hewan ternak? Gitu. Walihada qala salafu al-a'malu al-bahimiyah ma'umilat bi ghairi niyyah. Oleh karena itu ulama salaf berkata, amal yang dikerjakan dengan tanpa adanya niat, maka
amal tersebut adalah amal bahimiyah, amal hewan ternak. Kemudian subhanahu wa ta'ala kita masuk ke hadis yang kedua. Hadis yang kedua. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawaddaa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala la yaqbal. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat salah seorang di antara kalian idza ahdatha, ketika dia berhadas sehingga dia berwudu. Allah tidak akan menerima salat seseorang yang batal wudunya sehingga dia berwudu kembali. Baik, rawi hadis ini adalah Abu Hurairah. Awwalu mukannan biha. Abu Hurairah ini orang pertama yang diberikan kunyah atau diberikan nama Abu Hurairah. Ya, belum pernah ada sebelum Abu Hurairah ada yang diberikan kunyah oleh Nabi SAW itu dengan kunyah Abu Hurairah. Kalau sekarang udah banyak. Sekarang udah banyak. Lihiratin kanat lahu yal'abu biha saghiran. Jadi dia, karena Abu Hurairah ini punya kucing ya, kecil, yang mana Abu Hurairah senantiasa main dengan kucing tersebut. Makanya oleh Nabi dikatakan ini bapaknya kucing, gitu. Abu Hurairah. Nah, namanya Abu Hurairah siapa? Yang kita tahu kan Abu Hurairah saja. Namanya siapa? Ismuhu Abdurrahman ibnu Sakhrin. Abdurrahman ibnu Sakhrin. Alal asahi min nahwi 30 qaulan. Itu menurut pendapat yang sahih ya, yang diambil daripada 30 pendapat. Jadi ada 30 macam namanya Abu Hurairah. Nah, yang paling sahih adalah Abdurrahman ibnu Sakhrin. Kemudian beliau ini masuk Islam pada tahun Nabi SAW ke Khaybar ya. Perang Khaybar, yaitu tahun ke-7 Hijriah. Jadi beliau masuk Islam tahun ke-7 Hijriah. Jadi dahsyat sekali nih. Jadi tahun ke-7 Hijriah masuk Islam, 3 tahun Nabi SAW setelah itu meninggal dunia. Ternyata di antara sahabat yang paling banyak riwayat hadisnya. Padahal cuma 3 tahun bersama Nabi SAW. Dalam hadis tadi dijelaskan, Allah SWT tidak akan menerima, qabul, menerima. Wal qabul yuradu bihi fi syar'i as-sihah. Yang dimaksud dengan qabul, menerima di sini maksudnya adalah kesahihan. Artinya salat kalian itu tidak sahih, tidak sah kalau dalam keadaan tidak punya wudu. Sampai kalian wudu terlebih dahulu baru salat. Ya, jadi kalaupun diulang-ulang berapa kali salat, kalau dia tidak berwudu, ya dia nggak bakalan sah salatnya. Ya. Jadi maksud qabul di sini adalah sihah. Maksudnya adalah sihah, yaitu salatnya jadi sahih, jadi sah. Kemudian dia mendapatkan pahala di akhirat. Ya, bagaimana dia mau mendapatkan pahala di akhirat kalau salatnya tidak sah gitu. La yaqbalullahu salata ahadikum idza hadatha hatta yatawadda huwa amun fi adamil qabul min jamil muhditsin. Itu umum dalam ketidaksahan salat bagi semua yang memiliki hadas. Semua yang memiliki hadas. Fi jami' anwa'i salat, di semua bagian salat. Misal di Allahu Akbar, ketika Allahu Akbar kemudian dia kentut ya, ketika itu dia batal, maka salatnya tidak sah. Atau misalkan ketika dia tahiyat akhir udah baca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, udah batas fardunya di situ, tinggal salam. Tiba-tiba dia nggak kuat, ya, perutnya bermasalah, akhirnya kentut. Bagaimana tuh? Cuma 1 langkah lagi selesai sholatnya, nggak bisa. Sholatnya jadi tidak sah. Di bagian manapun sholatnya, kalau dia berhadas maka sholatnya jadi tidak sah. Wal muradu bil qabul wuqu'u sholati mujzi'atan bi mutabaqatiha lil amri. Yang dimaksud dengan qabul, diterima atau sah, itu adalah jatuhnya sholat ya menjadi penggugur, ya, penggugur kewajiban dia karena sesuai dengan perintah. Jadi sholatnya gugur dari kewajiban dia karena dia telah mengerjakannya. Ya, kenapa? Karena sesuai dengan perintah. Kemudian hadirin yang mulia,
Waqad fassara Abu Hurairah rawil hadis. Tadi kan dijelaskan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salat salah seorang di antara kalian ketika dia berhadas sampai dia berwudu. Nah, Abu Hurairah mentafsirkan hadas tadi binau minal hadas hina su'ilanhu. Maksud hadasnya apa? Maka Abu Hurairah berkata fusaun au duratun. Yaitu hadasnya fusaun au duratun. Fusa itu kentut yang angin saja, duratun itu kentut yang disertai dengan suara. Wa kanahu ajaba sa'il amma yajhaluhu minha. Seolah Abu Hurairah menjawab sang penanya tadi dengan sesuatu yang memang dia tidak mengetahuinya. Wal hadatsu bi mawdu'ihi yutlaqu 'alal akbar. Hadas itu dimutlakan bisa kepada hadas kecil, ya, hadas kecil seperti yang kita ketahui, hilangnya akal, kemudian bersentuhannya laki-laki dengan perempuan yang ghair mahram, kemudian menyentuh kemaluan, kubul dengan dubur, kemudian dan lain sebagainya. Itu hadas asghar atau hadas kecil. Nah, masuk juga ke dalam bahasan itu yaitu hadas besar. Maka tidak sah juga kalau seseorang memiliki hadas besar. Dia punya hadas besar, tapi sebelumnya dia punya wudu. Kemudian dia sholat, tetap aja nggak diterima. Karena dimutlakan hadas. Bisa masuk hadas kecil, juga hadas besar. Kal janabati wal haidi wan nifas. Ya, wanita yang haid, wanita yang nifas juga sama demikian. Jadi kalaupun dia mau sholat, tetap aja sholatnya tidak akan sah karena dia memiliki hadas. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, waqad kana al-wudu'u fi sadril islami wajiban li kulli shalah. Dulu di permulaan pertama Islam, wudu itu wajib untuk setiap kali akan melaksanakan sholat. Sholat subuh, wudu lagi. Sampai zuhur, batal wudu. Dari zuhur sampai asar, enggak batal. Tapi asarnya harus wudu lagi. Jadi satu wudu itu untuk satu kali sholat. Di zaman dulu. Faqad thabata annahu kana mukhtassan biwaqtin. Jadi telah tetap dan jelas bahwasanya wudu tersebut dulu dikhususkan untuk satu waktu saja. Untuk satu waktu saja. Maka kaunihi rafi'an lil hadathi ittifaqan. Walaupun keadaannya dia mengangkat hadas ittifaq, ya. Akan tetapi tetap ketika masuk waktu yang baru maka dia harus wudu. Tsumma nusikha fi fathi Makkah. Kemudian dihapus syariat wudu untuk setiap kali sholat itu pada waktu Futuh Mekah. Dibukanya kota Mekah. Wa shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salawatil khams biwudu'in wahid. Maka ketika Futuh Mekah Nabi SAW sholat 5 kali sholat dengan satu wudu saja. Dengan satu wudu. Wa nukilan ba'dihim annahu lam yansah wa anal hukma baqin ilal an. Dikatakan sebagian dari ulama hukumnya itu nggak dihapus. Hukumnya tetap ada sampai sekarang. Wa huwa mardudun, tapi pendapat itu tertolak. Ya, pendapat yang tadi wudu setiap kali akan sholat itu nggak terhapus, itu pendapatnya tertolak. Lakin al hukma fil istibabi baqin, akan tetapi hukumnya itu masih ada, hukum wudu setiap sholat, tapi bukan wajib. Kalau dulu hukumnya wajib, kalau sekarang hukumnya sunnah. Orang wudu ketika sholat zuhur, ketika masuk waktu asar dia masih punya wudu, dia bisa untuk sholat, silakan. Dia sholat asar tanpa wudu kembali, silakan. Tapi mustahab, disunnahkan, maka mendapatkan pahala kalau dia wudu kembali, walaupun dia sudah punya wudu. Kemudian hadirin yang mulia Allah Subhanahu wa taala, di sini penjelasan hatta yatawaddo. Jadi tidak akan sah sholat seseorang yang berhadas sampai dia berwudu. Wal hadis mahmulun indal ulama ala man tarakal wudu bila udhrin. Nah, hadis ini diarahkan oleh ulama bagi mereka yang meninggalkan wudu dengan tanpa adanya udzur, maka sholatnya tidak sah. Seseorang sholat, kemudian berhadas. Sholatnya nggak bakal diterima sampai dia wudu. Sampai dia wudu. Nggak mau airnya kejauhan. Saya malas ke tempat wudu. Saya mau tayamum aja di sini. Nggak bisa karena dalilnya mengatakan hatta yatawaddo. Sampai dia wudu. Kalau tanpa udzur. Tapi amma man tarakahu bi udhrin. Tapi kalau seandainya dia udzur, dia nggak bisa untuk memakai air, misalnya karena sakit, wa tabi badalihi, kemudian dia melaksanakan bersuci pengganti daripada wudu, ya misalkan dengan tayamum, fa sholatu maqbulatun qat'an, maka sholatnya itu diterima, sholatnya sah.
Walaupun tidak memenuhi hatta yatawaddo tadi. Ya kenapa? Karena nggak bisa wudu. Karena saya punya udzur, saya punya sakit. Kalau saya berwudu nanti tambah sakit saya. Ya maka dia ganti dengan tayamum. Maka kalau diganti dan dia punya udzur, maka sholatnya tetap sah. Wa qad istadalla bi hadzal hadits ala butlani salat bil hadats. Ya maka bisa diambil menjadi dalil daripada hadis ini bahwasanya sholat itu menjadi batal kalau seseorang berhadas ya dalam sholatnya. Sawan kana khuri ikhtiaran abitiraran, sama apakah dia sengaja atau nggak sengaja. Bisa dipahami. Dia lagi sholat kemudian dia sengaja kentut, maka batal sholatnya. Atau misalkan nggak sengaja dia sudah tahan-tahan ternyata kentut juga. Ada saya nggak sengaja mau terusin aja sholatnya, nggak bisa. Ya, disengaja ataupun tidak, ya kalau dia berhadas maka batal sholatnya. Sahwan au amdan, dia sengaja atau lupa. Lupa gitu kan lagi baca gitu kan tiba-tiba dia kentut. Ada saya mau lupa. Gitu kan saya mau lupa. Ya tetap aja sama. Dia berhadas. Kalau berhadas maka dia batal sholatnya. Wa hukiya an Syafi'i wa Ahmad bin Jarir at-Tabari min qalim bijawaz salat al-janazati bi ghairi taharatin. Nah, ada beberapa ulama yang membolehkan sholat jenazah dengan tanpa berwudu atau tanpa bersuci, yaitu diantaranya Imam Asy-Syafi'i dan Imam Muhammad bin Jarir at-Tabari ya. Cuman madhab yang mereka ambil ini madhabnya batil, madhabnya pendapatnya itu tidak benar. Wal ijma'u ala khilafihi. Kenapa? Karena pendapat mereka berlawanan dengan ijma ya. Ijma itu berselisih dengan mereka ya, karena ijma mengatakan bahwa sholat jenazah pun tetap harus memiliki wudu. Wa umumul hadis al-madhkur yadullu ala dzalika, dan hadis secara umumnya itu menunjukkan kepada perkara demikian. Jadi sholat jenazah pun tetap harus berwudu. Falau sholat muhditsan muta'ammidan bila udzrin athim. Kalau seseorang dia sholat dalam keadaan batal wudunya, dia memiliki hadas, muta'ammidan, sengaja, maka dia berdosa. Kenapa? Karena dia melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala atau melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan perintah Allah dan sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Salat harusnya berwudu. La yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddoa. Perintahnya seperti demikian. Jadi kalau dia batal wudunya, dia berhadas, kemudian dia sholatnya nggak sah, sholatnya nggak diterima. Kemudian dia tiba-tiba memaksakan diri untuk sholat walaupun dalam keadaan berhadas, maka dia berdosa. Wala yukaffaru inda Syafi'iyah wa jumhurul ulama, tapi nggak dikafirkan menurut mazhab Syafi'iyah dan jumhurul ulama, nggak dikafirkan, tapi dia berdosa. Alhamdulillah, hadirin subhanahu wa ta'ala, bahasan kita kali ini sampai ke hadis nomor 2, hadis nomor 3 insyaallah akan kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Hadza akhiruhu wallahu a'lam wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.